Saya tidak akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik akal pikiran ibu. Saya akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik hati ibu. Sekarang dalam konteks tadi, apa benar itu kontrak yang real time? Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang giliran teman-teman. Ini bisa sampai jam 12 malam loh kawan-kawan. Makanya saya minta untuk jaga stamina karena besok malam itu kelas inspirasinya Pak Gita Wirjawan. Setelah Pak Gita Wirjawan kelas inspirasinya Pak Renal Kasali. Ya. Malam ini memang sebetulnya diperuntukkan untuk pada lingkungan ya, untuk diklat lingkungan. Kalau Pak Gita nanti dia akan bicaranya juga ada aspek niaga dan aspek PHI juga. Lalu Pak Renal nanti bicaranya juga bicara tentang ekonomi, niaga, ada juga aspek-aspek lingkungan di sana. Aspek lingkungan juga besok disinggung oleh Pak Gita Wirjawan. Bapak Ibu sekalian, ya, kini giliran teman-teman untuk silakan bertanya. Saya yang disebut-sebut tadi itu, buku-bukunya itu, saya memang melihatnya langsung. Di Sentul rumahnya bukunya banyak sekali, Pak Rocky itu. Di mobil bututnya Grand Vitara itu, bukunya juga banyak ku tengok itu. Ku tanya, udah lu baca semua ini bang buku ini katanya. Ya lu tanya aja, katanya begitu. Jadi memang dibacanya semua. Ya nanti kalau nggak ketemu melalui googling itu tuh yang dibilang papers itu tadi, nanti kita minta aja lah, di fotokopi aja. Pakai ilmu lama, tapi kita lagi-lagi gitu ya, berpikirnya nggak ekologi kalau fotokopi. Nah, harusnya minjem dibaca begitu ya, dan jangan dikembalikan. Oke, dari kelas niaga kepalitan silakan bertanya. Perempuan dulu, ada Ibu Husnul, silakan Bu Husnul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Saya bingung manggilnya nih Bang atau Bung, karena tadi belum dijelaskan antara perbedaan dan Bang dan Bung. Mas aja lah, Mas. Yang juga boleh yang. Ya, oke. nanti suhu saya panas ke belakang susah kan? Oke. Jadi gini, tadi kan Bang Samsul Ari menyatakan kita harus cabik-cabik dulu pikirannya di malam ini. Cuman pada saat pembukaan Mas atau yang Rocky Gerung menyatakan bahwa dalam peradilan di Indonesia itu tidak ada perdebatan di pengadilan. Yes. Saya kan jadi tercabik-cabik juga pikirannya. Okay. Apa gunanya kita seluruh hakim ini melakukan putusan yang di dalamnya sebenarnya menurut saya ada perdebatan di situ. Tapi perdebatannya dalam bentuk tertulis. Karena memang kita sistemnya beda. Apakah akan dialihkan dari Eropa kontinental ke Anglo-Saxon? Saya pertanyaan begini. Jadi kaget saya kan, wah apa iya kita ini gak punya perdebatan yang kita selama ini kita putuskan. Nah ini alasannya apa? Yang Rocky Gerung mengatakan itu. Satu lagi. Tentang ecological justice. Kan bukan suatu teori. Ada butterfly, efek. Dan sebagai silent spring dan sebagainya, saya juga jadi wah bagus juga ini. Tapi suatu teori tidak ada artinya apa-apa kalau tidak bisa kita terapkan. Hakim di Indonesia menerapkan teori-teori yang bisa kita secara alur berpikir. Nah ini saya tadi tercabik-cabik juga dengan butterfly effect tadi. Air seni bisa buat banjir di Amsterdam. Ya kan? Arizona bisa ke Antartika tadi, ada fosfor tadi. Nah bagaimana ilmu-ilmu yang psychological justice itu, saya tuh tercabik-cabik juga pikiran saya. Bagaimana bisa diterapkan dalam hakim untuk mengadili di Indonesia ini kan kita harus berpikiran ecological justice. Supaya berhasillah kelas malam kita ini kan, seperti itu. Jadi apa parameter ecological justice bisa kita terapkan dalam ruang sidang di pengadilan di Indonesia. Terima kasih. Ya, satu dulu atau dua? Oke, saya mau jelasin soal Bung dan Bang itu. Gini, Bang Rocky. Bung itu dulu sejarahnya, mungkin Bang Rocky juga nggak tahu. Bung itu dulu panggilan yang diberikan oleh kepada Soekarno pada waktu dia dibuang di Bengkulu. Orang Bengkulu memanggil penghormatan laki-laki tua di situ, ya laki-laki itu dengan panggilan Bung. Bung itu sebetulnya Bang. Sama seperti Dang.
itu panggilan-panggilan yang ada di daerah khususnya Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Bung itu adalah panggilan kakak laki-laki. Sama seperti Bang. Jadi di Lampung itu masih ada orang yang manggilnya Bung. Tapi Bung itu sebetulnya penghormatan panggilan untuk laki-laki. Lalu karena dianggap waktu itu panggilan itu egaliter rasanya. Jadi Bung semua, ada Bung Hamka, ada Bung Sahrir, ada semuanya itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Bung itu adalah sama seperti Mas gitu ya. Sama seperti Daeng, sama seperti Puang ya, panggilan-panggilan penghormatan. Jadi kalau kita manggil Bung itu sebetulnya penghormatan. Ya, meskipun belakangan kemudian itu dianggap panggilan egaliter. Beliau yang paling senang betul kalau egaliter, panggil nama aja nggak apa-apa. Ada beberapa kawan saya tuh yang lebih muda gitu, manggil Bang Rocky ini Rocky gitu aja. Saya nggak kuat lah karena saya belajar pada tradisi ya meskipun dibilang katanya itu feodalism, tapi ya nggak sanggup juga. Beliau ini umurnya 64 ya kan, jauh sekali gitu. Oke, satu pertanyaan lagi dari, aduh lupa. Oke, silakan. Ya, selamat malam. Saya panggil Bapak. Kalau diperkenankan saya panggil Prof. Ya. Jadi gini, tadi saya mau bertanya yang ditanyakan oleh Ibu Husnul tapi tidak jadi. Karena ini membahas tentang ecological ethic dan ecological justice, tadi sedikit menyinggung tentang niaga. Ya. Jadi pertama tanggapan Pak ya. Saya orang Timor, bapak saya, ibu saya orang Jawa, Pekalongan. Jadi saya banyak menyerap budaya dan culture dari dua daerah tersebut. Nah, itu pertama. Sehingga itu kemudian menentukan dan mempengaruhi bagaimana cara saya berpikir ketika saya menjadi seorang hakim, itu terbawa. Dan karena kita ini adalah hakim Nusantara, tentu cara berpikir kita, ilmunya sama pengetahuannya, tetapi instrumental kerohaniannya atau kerohaniannya itu sedikit bervariasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak ya. Kami hakim itu diajarkan untuk berpikir secara kritis dan logis. Tetapi ketika menyampaikan, kami harus diam. Jadi kami adalah korps yang diam. Ya, silent corps, dan kemudian kami tuangkan dalam putusan. Nah, kalau yang disampaikan dibandingkan dengan misalnya dengan gaya Anglo-Saxon ya, mereka juga ada yang namanya cross examination. Mungkin debatingnya di situ. Kalau di kami ya sesi tanya jawab, diberikan kesempatan saksi dari pihak penuntut umum kalau itu dalam pidana, dan kemudian dari terdakwa kalau ada. Dan masing-masing kalau dalam perdata ya para kuasa hukum atau prinsipalnya diberikan masing-masing untuk membuktikan. Di situ ada sesi debatnya, ada sesi keberatan. Sebenarnya hanya bahasa gaya atau naming saja. Nah, kemudian gini, saya beberapa kali menonton Bapak ya, cara berpikir Bapak. Yang saya mau tanyakan begini Pak. Apa sih perbedaan antara argumen cacat, penalaran cacat, dan siasat cacat? Karena kita hakim ini Pak, seringkali sesuatu yang sederhana kita rumitkan. Dan sesuatu yang rumit kita sederhanakan. Nah, ini yang saya takutkan, karena ini juga terungkap di sini. Begini. Niaga itu, saya bawa niaga ya Pak ya. Jadi hakikat niaga itu, pembuktiannya itu harus sederhana. Jatuh tempo dapat ditagih. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu atau spektrum yang baru. Dan itu berbeda dengan gugatan sederhana. Ya. Nah, kapan orang atau pada titik mana seseorang supaya tidak jatuh dalam lereng licin atau reduction ad absurdum, karena Bapak tadi bandingkan antara seorang mahasiswa yang tepuk nyamuk mati kemudian banjir di Belanda, itu
awalnya meragukan tapi kemudian kok jadi awalnya tidak meragukan tapi kemudian jadi meragukan atau sebaliknya. Lalu ketemu pada titik di mana orang berpikir menyamaratakan semuanya. Atau mungkin ad dicto simpliciter et dictum sequendum quid. Jadi antara orang yang berlogika menyamakan rata, ambil contoh, karena perempuan itu boleh ditato, maka dia juga mempunyai hak untuk diaborsi. Dengan pemikiran ya lereng licin. Jadi semua itu rumit, tapi kita sederhanakan supaya kita tidak lagi terlalu bertele-tele dengan kalau di dalam niaga insolvency test. Jadi cukup presumption of insolvent. Ya, ya. Saya pikir seperti itu. Jadi terima kasih. Ini masuk Pak, masuk dalam niaga. Ini masuk, ini buat karena kita borderless. Cara berpikir kita niaga ini, ya. Jangan, saya dapat 50 Pak, cross border. Iya, saya dapat 50, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini tataran pada grand teori atau meta teori. Saya minta petunjuk dari Prof. Terima kasih. Oke. Saya lupa, rupanya ada di sini untuk berdiri, jadi bisa dapat fotonya bagus ya, harusnya maju di sini. Jadi, makasih teman-teman, nanti langsung dijawab ya, Bang Rocky ya. Bu Husnul tadi tanya, dia ngerasa tercabik-cabik juga, karena tadi sempat digoda, ya. Biasa kalau Pak Rocky itu kalau membuat ceramah pertama itu ya, memberikan metafor, lalu kemudian memprovokasi, membuat seolah-olah itu. Jadi ada hal yang sifat-sifatnya yang metafor, ada sifat-sifat yang ini, tapi Bu Husnul tadi bicaranya soal teknisnya. Enggak lah, putusan kita tuh di dalamnya itu perdebatan kok gitu kan. Meskipun caranya beda, kalau di luar negeri kan seperti bebantah-bantahan, tapi di itu kan ada saksi, ada segala macam itu. Sementara kalau Ervan Langgeng Kaseh, namanya keren ya, romantis namanya. Jadi namanya Ervan Langgeng Kaseh itu bertanya kayaknya hal-hal yang sifatnya filosofis ya. Ada logical fallacies juga, teori-teori tentang itu. Silakan Bang Rocky. Oke, Bu Husnul. Saya mesti cari kalimat supaya berhenti di kalimat itu aja ya ntar. Saya tidak akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik akal pikiran ibu. Saya akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik hati ibu. Oke, jadi itu poinnya tuh, bahwa memang Bu Husnul protes, ada perdebatan, ini pasti ada perdebatan. Tapi yang saya ucapkan adalah deskriptifnya, bukan preskriptifnya. Deskriptifnya tidak ada perdebatan, karena jadi rahasia umum, lawyer antar lawyer bisa selesaikan kok. Jadi yang saya bicarakan yang terjadi, bukan yang seharusnya berlangsung. Ya saya percaya bahwa di antara panel hakim juga berdebat itu sama aja. Ya di Mahkamah Konstitusi juga begitu, tapi kita tahu ujungnya kayak itu transaksi tanpa legal reasoning gitu sebetulnya kan. Oke. Itu poin awalnya. Tapi saya nggak bantah bahwa tentu pada beberapa kasus yang khusus kita tahu kualitas hakimnya itu justru memprovokasi perdebatan. Entah itu melalui tulisan, duplik, replik, segala macam. Tetapi asumsi orang sekarang, dan itu yang membatalkan keinginan kita untuk menghasilkan justice. Under table transaction itu mendahului keputusan hakim yang di atas meja justru. Ini yang disebut sebagai Machiavellian paradox. Machiavelli dianggap mempromosikan end justifies means. Tujuan menghalalkan cara. Padahal sebetulnya Machiavelli tidak begitu etikanya. Machiavelli membocorkan apa yang terjadi di istana Pangeran Florence
yaitu transaksinya. Jadi Machiavelli membocorkan sebetulnya supaya jangan lakukan seperti itu. Itu dalilnya itu. Oke. Dapat ya Bu? Ya memang secara normatif saya juga nggak setuju. Tetapi secara deskriptif itu yang terjadi di dalam banyak kasus. Ya pengadilan niaga kan ada prinsip apa namanya? A pact must be served if and only if the thing yang di assuming di situ masih stand still. Pacta sunt servanda dengan persyaratan rebus sixtandibus. Bukankah itu dalilnya? Nah sekarang rebusnya itu udah berubah. Jadi faktanya juga sebetulnya jangan dipakai lagi. Tetapi rebusnya tidak lagi sixtandibus, tidak lagi stand still. Karena tadi transaksi di bawah meja. Kan itu semua kasus di koran yang dibuka soal itu. Tuh. Tapi saya tidak membatalkan bahwa prinsip a pact must be served adalah hal yang dipegang di dalam pengadilan perdata tuh. Kan dalam pengadilan perdata orang yang boleh berbohong kan, nggak apa-apa dong. Nggak ada konsekuensi pidana di situ orang berbohong di perdata. Yang penting tadi selesai masalahnya itu, cause claim selesai di situ. Nah sekarang soal yang kedua tadi, soal apa namanya tadi? Itu sistem hukumnya memang begitu, tapi kan kita bisa milih sistem hukum kan. Dalam pengadilan perdata apa bisa kan sekarang kita dispute di sini tapi kita minta hakim Singapura yang putusin misalnya. Itu nggak ada soal tuh. Tapi yang menarik dari Pak siapa tadi yang namanya bagus tadi? Ervan Langgeng Kasih. Yang mempersoalkan apa tadi? Ervan. Ya, Ervan Langgeng Kasih. Pak Ervan mempersoalkan logical fallacies. Gila, ya, apa ya. cacat fallacies? Ya, oke, dalam konteks itu. Okay. Oke, sebaliknya sebut aja memang siasat untuk menyesatkan. Karena kalau saya bersiasat menyesatkan, Anda nggak usah khawatir karena Anda akan tersesat di jalan yang benar. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya memakai istilah dungu untuk mengganti istilah-istilah bahasa Latin yang panjang itu. Yang kita sebut logical fallacies. Jadi dungu itu bukan orangnya, tetapi jalan pikirannya. Tapi orang selalu menganggap, kalau saya bilang presiden dungu, nggak mungkin presiden dungu. Presiden itu lembaga, maka yang dungu pasti kebijakannya kan. Lain kalau saya bilang Jokowi dungu, itu saya menghina dia tuh sebagai persona tadi. Tapi sebagai pejabat publik, kedunguan itu gagal nalarnya ada di dalam kebijakannya tadi. Saya sebut kebijakan Presiden Jokowi tentang IKN itu dungu. Karena apa? Karena dia tempatkan AMDAL itu di belakang, padahal AMDAL mesti di depan. Kan dungu namanya kan. Memang orang marah, tapi saya jujur katakan, ya salah apa namanya? Sekuensisnya salah. Itu soalnya. Jadi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi itu sebagai persona itu. Yang bermasalah adalah soal anaknya juga datang kan? Anaknya datang ke tempat saya justru minta dikritikan. Saya bilang oke, Gibran datang ke tempat saya. Saya kasih contoh yang lebih mutakhir ya. Bagaimana penipuan-penipuan itu dilangsungkan. Kemarin ada Hannover Fair di Hannover. Jerman. Di Jerman itu. Saya tahu isu yang ada di situ. Indonesia dapat space yang besar banget, 400 meter di situ. Mau diisi apa itu? Karena itu fair, pameran tentang teknologi lingkungan, teknologi yang terbarukan segala macam. Sementara kita nggak ada poin itu, bahkan terakhir di konferensi Warwick ya, yang terakhir di Inggris itu. Kita justru tidak bisa comply dengan tuntutan bahwa 2030 kita mesti zero emission. Kita tunda lagi 2060 segala macam. Oke, dalilnya ada di situ. Tapi yang terjadi di Hannover Fair, Presiden Jokowi
datang ke situ untuk menyaksikan ada kontrak baru di bidang energi, green economy, antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Eropa. Presiden lihat, tanda tangan kontrak di situ. Sekarang dalam konteks tadi, apa benar itu kontrak yang real time? Saya tahu dan saya curiga. Kontrak itu 2 tahun lalu udah dibikin. Tapi demi pencitraan beberapa menteri, seolah itu kontrak baru. Untuk apa? Untuk pamer bahwa Indonesia sudah berhasil tanda tangan kontrak dengan perusahaan Eropa. Itu bohong. Kalau kita periksa lebih lanjut, yang kontrak siapa? Perusahaan Indonesia dengan perusahaan Indonesia. Lalu devisanya dari mana dapat kalau Indonesia rupiah dengan rupiah yang ditransaksikan kan? Tapi nanti di headline ada MOU baru, ada kontrak baru. Ditipu. Penipuan-penipuan itu disaksikan di tengah-tengah publik internasional lagi sorot Indonesia. Kan konyol kan. Kalau datang ke Indonesia misalnya di peradilan kan di peradilan niaga, ya memang ada tanda tangan pada tanggal itu. Tapi itu tanda tangan hanya untuk demi headline bahwa negara berhasil untuk bikin kontrak G2G dengan negara lain. Ya buat kepentingan perdata nggak ada urusan di situ, biar aja kontraknya saya backdate-nya dibuat kan nggak ada problem di situ. Tapi secara etis itu menyebabkan kita kehilangan kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia. Itu yang terjadi. Dan itu yang akhirnya terbukti bahwa kita lihat misalnya dalil Pak Bahlil ada 1.200 triliun yang nunggu untuk investasi itu. Pada saat yang sama BPS bilang ada 1 juta lapangan kerja yang tidak tercipta. Bagaimana ada dalil itu kita pakai dalam konteks untuk pengadilan niaga misalnya. Yang mana yang kita percaya? Keterangan Pak Bahlil sebagai BKPM atau keterangan BPS yang mengatakan PHK 1 juta setiap tahun yang lalu tuh. Kalau ada investasi masuk mestinya nggak ada PHK kan. Nah itu konteks yang saya bilang tadi bahwa Pacta sunt servanda tetapi rebus sic stantibusnya tidak lagi stand still. Perjanjian-perjanjian yang mengandaikan adanya pact must be served itu hilang. Jadi di situ saya anggap bahwa ada legal reasoning yang gagal dipahami oleh lawyernya misalnya. Kalau lawyernya berdebat di sini kan dia nggak tahu bahwa yang dia perdebatkan adalah sesuatu yang fake di Hanover sebetulnya. Nah itu pentingnya info tambahan itu diperlukan. Jadi saya percaya bahwa di pengadilan pasti yang dibuka adalah fakta. Tetapi fakta itu sebetulnya sekuensisnya adalah pemalsuan dari awal. Nah itu membutuhkan kecerdikan dan siasat untuk menemukan di mana persembunyian faktual dari dispute itu kira-kira. Itu gampangnya tuh. Oke. Ya, pertanyaan-pertanyaan filsafat, jawaban-jawabannya filsafat masih agak ngawang-ngawang. Nanti dibikin konkret aja sama teman-teman pertanyaannya. Ini sebetulnya kuliah inspirasinya untuk, tadinya ini kuliah biasa untuk lingkungan hidup. Tapi sudah tarik aja kuliah inspiratif ya, semuanya muncul. Tapi karena di sebelah kanan saya ini niaga, biar mereka dulu ya yang bertanya. Ya gitu kira-kira ya. Ini belum selesai nih, masih jam 9. Cuma saya mau bilang begini, kawan-kawan, Pak Rocky ini, Bung Rocky ini, Bang Rocky ini, saya waktu mengundang-undang pertama itu juga saya agak takut-takut itu. Saya perhatikan udah dari awal dulu, beliau ini kawan dari kawan saya di zaman mahasiswa dulu ya. Jadi saya nanya, bahaya nggak ya? Tapi saya perhatiin berapa kali-kali dia kritik keras begitu, kok nggak sentuh-sentuh juga ya, sempat dilaporin ya, selesai begitu aja ya. Selidik punya selidik ya, kawannya banyak, Bu Mega kawannya kan gitu kan. Besok mau ketemu sama Pak Luhut, lagi dipanggil sama Pak Luhut ya. Lalu Pak Mahfud juga pening gua kalau Rocky nggak kasih kritik gitu kan. Nanti maksudnya ya mungkin nggak ada perdebatan juga di area politik, di headline dan sebagainya itu. Dan hari-hari ini juga setiap hari, sehari 3 kali. Sehingga susah dia ngomong di FNN ya kan. Dengan Bang Hersubeno itu juga senior saya di Fakultas Hukum Unila ya. Nah jadi teman-teman jangan terjebak Bang Rocky ini urusan kritik-kritik itu aja gitu ya. Enggak, jadi meskipun dia
ngeritik begitu bukan berarti kita bukan bagian dari makarnya dia. Jadi saya pastikan kita bukan bagian dari makarnya Bang Rocky ya. Catat itu direkam itu ya. Kita cuma mau untuk menyerap asupan gizi pengetahuan alternatif dari cara berpikirnya dia. Oke.